Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bu Guru harap anak-anak semua selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyajikan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum itu, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam. Ya, anak-anak, Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam. Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya itu ada minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Baik, kita lanjut pembahasan yang pertama yaitu pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Jagung ini memiliki banyak manfaat loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya betul, sebagai bahan makanan. Jagung ini dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Kemudian selain sebagai makanan pokok pengganti nasi, juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya kita akan bahas sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Kemudian Indonesia juga terbentang luas ya dari Sabang sampai Merauke. Karena itu juga loh anak-anak, sumber daya alam di setiap pulau itu tidak selalu sama, berbeda-beda tergantung dengan kondisi alamnya. Sekarang kita bahas mulai dari Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera ini kondisi alamnya banyak pegunungan. Kemudian di sana banyak dilakukan budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, kaya akan hasil tambang juga loh, seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar ya nak. Yang selanjutnya kita ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini kondisi alamnya memiliki banyak pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kemudian di daerah pegunungan dan dataran tinggi biasanya dibudidayakan teh, kopi, dan kina. Sedangkan di dataran rendahnya biasanya untuk tempat persawahan. Kemudian di pesisir pantai dilakukan budidaya ikan laut. Ada rumput laut juga, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Kalau di Pulau Kalimantan itu kondisi alamnya sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Nah, hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah, nak. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Tidak hanya itu, Pulau Kalimantan juga kaya akan hasil tambang
seperti minyak bumi dan batu bara. Yang selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung tadi dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Di Pulau Sulawesi, kondisi alamnya itu sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Tidak hanya itu, di Pulau Sulawesi juga banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Nah, aspal ini dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Dan yang terakhir kita ke Pulau Papua. Di Pulau Papua ini, kondisi alamnya sebagian besar berupa hutan konversi dan hutan lindung. Nah, sumber daya alamnya itu seperti sagu merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Sagu ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan pokok. Selain itu, Pulau Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Adapun hasil tambang yang sangat beragam di Pulau Papua, seperti ada tambang, emas, dan logam. Nah, emas ini dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Baik anak-anak, sampai di sini ya pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.